Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa sekali ya kelas ini, bersih dan nyaman, rapi. Saya memberikan apresiasi untuk tim piket hari ini yang bertugas hari ini, yang sudah membuat lingkungan belajar kita menjadi nyaman. Tepuk tangan dulu untuk tim piket hari ini. Oke. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ada yang mau memimpin doa? Silahkan. Oh iya, Doni, silahkan Doni, pimpin kelas kita dalam doa. Oke, terima kasih Doni sudah membawa kelas kita dalam doa. Kalau kita sudah berdoa, kita akan nyaman, damai, tenang gitu. Jadi belajar tuh enak rasanya kan? Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini, anak-anak sudah belajar ya kemarin ya, sudah melihat video YouTube kelas Buyes. Di sana ada materi tentang apa kemarin? Oh iya Sisil, materi tentang pendidikan dan pergerakan nasional. Betul sekali. Nah, sebelum kita membahas tentang pendidikan dan pergerakan nasional, mungkin untuk semangat kita hari ini nih. Nah, untuk semangat kita untuk membakar jiwa dan raga kita dalam belajar, kemudian menghayati nilai-nilai perjuangan pergerakan nasional dari pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu, maka kita bisa memberikan kata-kata motivasi, kata-kata hari ini gitu. Nah, anak-anak kira-kira ada nggak yang punya kata-kata hari ini? Mungkin dari pahlawan atau dari teman-teman yang dekat dengan kalian, atau dari orang-orang terdekat. Ada nggak kata-kata hari ini? Oh iya, siapa ini? Indra, iya Indra. Gimana Indra kata-kata hari ini? Ya, betul sekali Indra, katanya harus tetap semangat dalam belajar. Betul sekali Indra. Kalau kata-kata dari Bu Yesi hari ini mengutip apa yang dikatakan Insinyur Soekarno, berikan aku 1000 orang tua, maka akan cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Iya. Jadi anak muda, jiwa muda itu harus semangat, harus terus semangat gitu. Apalagi kalau kita meneladani nilai-nilai dari pahlawan-pahlawan pergerakan nasional kita, yang tentu saja anak-anak sudah pelajari dalam YouTube Bu Yesi, dalam asesmen awal kita di Huisis sebelum ini gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita teladani, bisa kita ambil dari proses pergerakan nasional ini? Ayo silahkan anak-anak. Ya, Sisil, silahkan Sisil. Ya, betul sekali, tepuk tangan dulu untuk Sisil. Jadi Sisil ini berpendapat bahwa awal masuknya pendidikan di Indonesia itu dengan adanya kebijakan politik dari politik etis dari pemerintahan Belanda. Betul sekali Sisil. Yang salah satunya itu adalah education. Education ini adalah memberikan kesempatan belajar, tetapi pada waktu itu tidak digunakan untuk membuat penduduk pribumi itu lebih bisa berkembang, tetapi untuk membantu sistem administrasi dari pemerintahan kolonial Belanda. Jadi meskipun itu tujuannya untuk kepentingan Belanda, tetapi itu berhasil membawa beberapa pahlawan-pahlawan kita untuk bisa sekolah ke luar negeri. Nah, anak-anak selanjutnya seperti apa nih? Cerita pergerakan nasional dan nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari perjuangan pergerakan nasional yang dilakukan oleh para pahlawan? Ya, Titi, silahkan Titi. Ya, luar biasa sekali Titi.
Titi, jadi pergerakan nasional itu diawali dengan adanya Budi Utomo. Budi Utomo itu bukan organisasi politik, tetapi organisasi yang bersifat kooperatif dengan pemerintahan Belanda. Betul sekali. Jadi kooperatif itu maksudnya dia bekerja sama dengan pemerintahan Belanda. Jadi dia tidak melawan pemerintahan Belanda, tetapi ikut sama-sama mengembangkan pendidikan dan kesehatan pada waktu itu. Nah, seperti yang dikatakan Titi tadi, bahwa Budi Utomo ini kemudian menjadi cikal bakal kebangkitan nasional. Maka hari kelahiran Budi Utomo itu dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional. Oke, tepuk tangan dulu, luar biasa kelas ini ya. Jadi selanjutnya untuk memahami bagaimana pendidikan dan pergerakan nasional itu berkembang kemudian pada akhirnya mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus dan bisa kita nikmati sampai hari ini, maka kita akan mempelajari itu dalam LKPD. Jadi sudah disusun ya kelompoknya kemarin, kelompok Adi, kelompok Titi, kelompok Doni ya. Kemarin sudah sesuai dengan minat bakatnya masing-masing proyeknya. Ada yang membuat kelompok Titi membuat puisi, kelompok Doni membuat lagu ya kemarin ya, Doni ya. Iya, pintar sekali. Lagu tentang pergerakan nasional, kemudian ada yang membuat film, film dokumenter, film pendek, luar biasa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan proyek sehingga setelah proyeknya selesai kita bisa presentasikan di depan. Oke? Siap semuanya? Oke. Silakan. Titi? Iya. Kita kasih kesempatan dulu untuk Titi, Doni, dan Lili untuk berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing. Gimana nih Titi nih? Ada kesulitan Titi? Iya, ada pertanyaan untuk Titi. Gimana Bu kalau misalnya kita bikin puisi tetapi proyeknya nanti dalam bentuk video? Tidak apa-apa Titi, nanti proyeknya dalam bentuk video, boleh dalam bentuk tulisan puisi juga boleh gitu ya Titi ya. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya Doni, kenapa Doni? Jadi menurut Doni ketika nanti lagunya sudah jadi, kemudian Doni ingin membuat rekamannya dan mengupload ke sosial media. Nah, boleh juga Doni melakukan hal seperti itu Doni. Ya, jadi semuanya nanti kalau dimasukkan ke sosial media kan lebih banyak yang ikut belajar dengan kita ya, sama-sama. Iya. Oke, sudah selesai. Silahkan dipresentasikan kelompok Titi, kelompok Lili, kelompok Doni. Ya, luar biasa ya presentasinya dari kelompok Titi, kelompok Lili, dan kelompok Doni. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pergerakan nasional hari ini? Ya, pembelajaran tentang pergerakan nasional itu betul sekali dari kelompok Titi, kelompok Lili, kelompok Doni gitu. Jadi diawali dengan Budi Utomo, kemudian ada Sarekat Islam, kemudian ada Indiste Partij yang awalnya itu tidak digunakan untuk menyerang pemerintah kolonial, tetapi untuk tujuannya masing-masing.
Ya, di Budi Utomo misalnya dia tujuannya hanya untuk pendidikan dan kesehatan, kemudian di Serikat Islam tujuannya untuk perdagangan, komunitas dagang umat Islam, kemudian di Industri Partage baru mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan gitu. Jadi mereka ingin membela negara kita, mengkritisi pemerintahan Belanda yang tidak berpihak kepada kepentingan pribumi. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Lili, Titi, dan Doni sudah membawa presentasi dengan sangat baik, sudah mempresentasikan tugas-tugasnya dengan sangat baik gitu ya. Terus karena kita sudah belajar tentang pergerakan nasional, maka kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita lakukan refleksi pembelajaran. Kira-kira menurut anak-anak ini nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dalam pergerakan nasional. Untuk Titi, kelompok Titi, kelompok Lili, kelompok Doni, coba refleksi apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita tarik ke nilai-nilai kehidupan masa kini gitu. Iya, betul sekali. Jadi semuanya itu berproses ya. Jadi tidak ada hidup yang instan, semuanya ada prosesnya. Berawal dari mungkin itu masih lingkupnya kecil, hanya di sektor pendidikan dan kesehatan tadi seperti Budi Utomo, pada akhirnya melahirkan Industri Partage, pada akhirnya nanti berkembang lagi menjadi Persatuan Pemuda Indonesia, kemudian nanti pada puncaknya ada Kongres Pemuda, kemudian selanjutnya nanti akan ada proklamasi kemerdekaan gitu ya. Betul sekali. Kalau dari kelompok Titi mengatakan bahwa refleksinya adalah hidup itu berproses Bu gitu. Terus kelompok Lili, ya betul sekali kelompok Lili. Jadi kelompok Lili ini merefleksikan bahwa pendidikan itu adalah hal yang sangat penting gitu. Jangan sampai kita mengabaikan tentang pendidikan, karena pendidikan itu merupakan investasi jangka panjang ya Titi ya, kelompok Titi ya. Iya betul. Jadi kalau selama kita bisa mengakses pendidikan, maka lakukan terus gitu. Belajar terus. Kalau kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Jadi jangan berhenti, belajar terus. Jadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi sepanjang hayat kita terus belajar. Jangan cepat merasa puas tentang ilmu gitu. Betul sekali. Kalau kelompok Doni, apa refleksi dari pembelajaran hari ini? Ya, kalau menurut kelompok Doni, kita tuh harus berani seperti 3 serangkai dalam Industri Partage. 3 serangkai dalam Industri Partage ini berusaha dengan jiwa dan raganya untuk meraih kemerdekaan, untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Jadi keberanian untuk melakukan hal yang benar itu harus ada gitu. Kalau kita benar ya kita harus berani gitu. Jangan takut-takut gitu ya maksudnya kelompok Doni ya. Iya, jadi seperti 3 serangkai itu meskipun mereka diintimidasi oleh pemerintah kolonial, tapi mereka tidak takut gitu, tidak gentar untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara terang-terangan. Jadi 3 refleksi ini sudah meliputi materi kita tentang pendidikan dan pergerakan nasional gitu, dari hidup yang berproses, kemudian
tadi pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting, investasi jangka panjang. Kemudian yang dikatakan Doni tadi, keberanian itu sangat penting. Ketika kita benar, berarti kita harus berani memperjuangkan kebenaran gitu, menuntut kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Sama dengan kita sekarang, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sekarang, maka ya kita harus begitu, harus berproses, kemudian harus terus belajar, kemudian harus punya keberanian untuk menciptakan masa depan yang lebih baik gitu. Karena ketika kamu berusaha untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, itu sama aja kamu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif gitu, dengan karya-karya kamu tadi, proyek-proyek puisi, proyek-proyek film dokumenter, kemudian sosiodrama tadi ya, itu akan menjadi pengisi gitu, akan terus menjadi pengingat kita untuk mempelajari pergerakan nasional gitu. Luar biasa anak-anak saya hari ini semangat sekali pembelajarannya, karena materinya juga semangat ya, materinya tentang pendidikan dan pergerakan nasional. Anak-anak karena sudah bisa menyimpulkan, merefleksikan, kemudian juga tadi melakukan asesmen akhir ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Siapa lagi yang memimpin doa nih di akhir nih? Sebelum kita berdoa, mungkin ada yang mau diutarakan? Nah, kalau tidak ada, mari kita berdoa. Ya, Didi, silahkan Didi, pimpin kita dalam doa.